Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Nah, tata nama senyawa kimia sederhana ini adalah materi kimia kelas 10 semester 2. Jadi, tentunya video kali ini akan sangat cocok sekali buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Nah, lalu bagaimana soalnya, bagaimana penyelesaiannya ataupun pembahasannya? Maka dari itu, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, ini dia ya, tata nama senyawa kimia sederhana. Nah, tata nama senyawa yang mau saya bahas kali ini adalah tentang tata nama senyawa ionik dan kovalen. Nah, kan di kelas 10 semester 1 kalian sudah belajar tuh mana senyawa ionik, mana senyawa kovalen. Ya, kalau dulu kan ingatnya kalau yang ion itu ada logam, jadi logam dan non logam. Sedangkan yang kovalen itu sama-sama non logam. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana perbedaan tata nama antara senyawa ion dengan senyawa kovalen? Nah, kalau yang senyawa yang bersifat ion, kita tentunya kan tahu ion itu terdiri dari kation dan anion. Nah, jadi ini saya berikan di sini tabel nama-nama kation dan tabel nama-nama anion. Nah, jadi nggak usah semua dihafal mungkin ya, tapi kan beberapa ini kalian sering lah ya, sering dengar atau sering lihat juga di buku. Sulfat, sulfid, sulfida, nitrat, nitrit, fosfat, fosfid, dan sebagainya. Jadi yang sering-sering aja lah ya. Nah, kation juga ini kalian juga cari yang mungkin sudah biasa kalian lihat di buku kalian atau kalian dengar juga ya. Ya, tapi suka tidak suka ya ini memang harus dikuasain untuk memantapkan dalam tata nama senyawa kimia ya. Lalu bagaimana dengan kovalen? Nah, untuk kovalen yang harus dikuasain adalah ini. Ini namanya indeks ya, indeks dari Yunani ini katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Monoditri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Ya, ini juga kalau bisa sudah luar kepala ya, karena nanti akan sangat membantu dalam mengerjakan soal-soal tentang tata nama senyawa kovalen ini. Oke, jadi kalau yang ionik harus tahu nama-nama kation dan nama-nama anion dan rumusnya tentunya. Sedangkan untuk yang kovalen tahu indeks ini. Ya, indeks Yunani ini. Oke, kita lihat aplikasinya di soal. Oke, ini soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dulu ya. Tuliskan rumus kimia dari beberapa senyawa berikut. Natrium nitrat. Oke, langsung aja sambil saya bahas ini ya. Natrium kan golongan 1, berarti dia Na+ ya. Nitrat itu di tabel tadi ada tuh, NO3-. Plus 1 min 1 sudah gabungkan saja. Jadi Na, NO, 3. Jadi natrium nitrat adalah NaNO3 rumus kimianya. Oke. Asam sianida. Asam itu H+ ya. Sianida ada juga di tabel Cn-. Plus 1 min 1 tinggal gabungkan nih, HCN. Magnesium hidroksida. Ingat Mg ada di golongan 2 ya. Berarti Mg2+. Tambah hidroksida itu OH-. Nah, ini kan 2+, ini -1. Jadi supaya sama-sama 2, di sini yang kita harus kali. Ingat ya, jangan di sini. Itu fatal ya, tapi koefisien dia. Ditambahkan dalam bentuk koefisien. Nah, kalau udah sama-sama 2 seperti ini, udah kita bisa lanjut. Ya, jadi Mg, perhatikan ya perubahannya. OH 2. Jadi ini koefisien, jadi indeks kecil ini. Oke, tembaga 2 sulfat. Nah, 2 Romawi ini menandakan bilangan oksidasinya ya. Jadi dia tembaganya, tembaga itu Cu. Jadi dia 2+. Nah, ini yang Romawi 2 ini ya. Jadi 2+. Sulfat, ini familiar ya, SO4 2-. 2+, 2-. Nah, tinggal digabungkan. Cu, SO4. Natrium karbonat dekahidrat. Nah, ini senyawa-senyawa ini kristal ya, ada air kristalnya di sini ya. Oke. Natrium golongan 1A. Karbonat CO3 2-. Oke, ini kan belum balance ya. Plus 1 ini 2-.
Jadi supaya sama-sama 2 di sini dikali. Maka dihasilkan di sini Na2CO3. Nah, ini sampai natrium karbonat saja. Nah, dekahidrat, hidrat ini ya, senyawa hidrat itu senyawa yang masih mengikat air ya. Jadi ada mengikat deka tadi 10 ya. Jadi kita kasih titik, kasih 10 dekanya. Nah, hidratnya H2O. Jadi Na2CO3 10H2O. Itu senyawa-senyawa hidrat. Oke, terakhir ya, belerang heksafluorida. Belerang tahu lah ya, S sulfur. Heksa itu kan 6, fluorida F. Jadi F-nya ada 6. SF6. Oke, beres nomor 1 ya. Perhatikan tabel berikut, ada rumus kimia dan nama senyawa. Identifikasi pasangan antara rumus kimia dan nama senyawa yang benar pada tabel tersebut. Nah, kita harus cek satu-satu nih. Oke, Ca2 plus SO4 2-, CaSO4. Ca itu kalsium, SO4 2- itu sulfat, berarti kalsium sulfat. Sudah benar ini. Oke, lalu NiOH2, nikel hidroksida. Nah, nikel ini kan golongan transisi ya, logamnya. Jadi karena nikel memiliki beberapa bilangan oksidasi, ini di sini kan dia 2 plus ya, atau plus 2. Karena OH itu -1 kali 2 -2. Jadi di sini dia biloxnya plus 2. Ada juga yang plus 3, misalnya di Ni2O3, di situ Ni-nya plus 3. Nah, karena memiliki bilox lebih dari 1, jadi kita beri di sini Romawi. Jadi saya buat di mana ya? Sini deh. Nikel 2 hidroksida. Jadi ini yang lebih tepat ya. Lanjut nomor 3, PbNO3. Pb adalah timbal, NO3 -1, Pb-nya plus 1. Timbal 1 nitrat. Sebenarnya ini benar ya. Tetapi yang saya tahu juga Pb itu tidak memiliki bilox 1 ya. Dia tuh punyanya PbNO3 2 menjadi bilox 2 atau bilox 4. Jadi Pb itu punya plus 2 dan plus 4 biloxnya. Plus 1 nggak pernah nih. Walaupun secara tata nama ini benar, tapi Pb yang memiliki bilox plus 1 itu hampir nggak ketemu ya. Jadi ini harusnya Pb plus 2 dan plus 4 ya. Jadi kalau dia plus 2, Pb-nya NO3-nya 2. Dan namanya timbal 2 nitrat. Oke, N4O2 dinitrogen tetraoksida. Nitrogen itu N, karena di itu berarti 2, oksida itu O, karena tetra itu jadi N2O4, harusnya N2O4. Di situ yang terbalik ya. CH3COH sangat familiar ya, asam asetat, asam cuka. Nah, asam format itu asam semut disebut juga ya. Asam metanoat nanti kalau di kelas 12. Ini rumusnya HCOOH. Beda ya. Jadi ini salah ya. Oke, BaSO4 7H2O. Nah, seperti yang tadi itu ada ya. Ini 10H2O nih dekahidrat. Ini kalau 7 kan hepta tadi, ingat ya. Barium SO4 sulfat. Jadi barium sulfat heptahidrat. Nah, ini benar. Oke, jadi yang mutlak benar itu 1 dan 6 ya. Oke. Nomor 3, 4, dan 5. Jadi awalnya sampai nomor 5 saja. Uraikan rumus kimia berikut ini menjadi ion-ionnya. Oke, ini ionisasi ya. Al golongan 3 berarti 3 plus. Al-nya ada 2. Ikuti caranya ya. Jadi indeks ini kecil ini menjadi koefisien. Tambah SO4 itu 2-. Ada 3 dia. Taruh di sini jadi koefisien. Jadi inilah ionnya, aluminium sulfat. Oke, diikutin ya. Mn kalau kita nggak tahu, kita biarin aja dulu. Muatannya nggak tahu, cuekin dulu. Tapi Cr2O7 itu 2- di kromat. Kalian bisa lihat di tabel tadi. Cr2O7 2-. Jadi kalau ini 2-, maka di sini pasti lawannya 2 plus. Jadi mangan 2 di kromat. Oke, MgCN2
Mg sudah kita harus udah ingat lah ya, udah hafal ya, Mg itu golongan 2 2+ dia. Cn itu sianida min 1. Nah, 2 ini pindah ke sini. Oke, magnesium sianida. KNO3 K golongan 1. Sudah hafal juga nih harusnya. NO3 min 1 nitrat tuh terkenal juga ya. Jadi kalium nitrat. CH3COH. Ini kita biasanya nih melepas H yang di sini nih. Jadi CH3COO min tambah H plus. Sangat-sangat terkenal ini asam, yaitu asam cuka atau asam asetat. Oke, CuOH2. Cu. Kalau ragu, tinggalkan dulu. Tapi OH itu min 1. Dan OH-nya ada 2. Berarti 2 min lah di sini. Maka di sini supaya 0, 2 plus. Tembaga 2 hidroksida. Begitu ya caranya ya. Oke, biar berurut nih nomor 4. Lengkapilah tabel berikut dan berilah nama. Oh, jadi ini minta nama juga ya. Sesuai aturan UPEC pada senyawa yang terbentuk. Oke, ini CH3CO- ini ion asetat ya. F itu ion fluorida. Oke, kationnya ini kita tinggal gabungkan saja. Jadi ini plus 1 dan min 1 tinggal kita gabung, CH3 COOK. Jadi untuk asetat ini memang ada 2 versi ya. Kadang ada orang yang membuat KCH3COO, ada juga yang membuat CH3COOK. Jadi sesuaikan aja dengan yang di buku kalian atau dari gurunya ya. Nah, ini namanya K itu kan kalium ya. Kalium. Tadi ini asetat, jadi kalium asetat. Nah, kita ke bawah aja ngerjainnya. Ini kan 2 plus, ini min 1. Jadi ini harus ada 2 kali nih supaya imbang. Jadi kita kurungin nih si CH3COO nya. Dia ada 2 kali, baru SR. SR itu strontium ya. Strontium asetat. Nah, ini 3 plus, di sini min 1 ya, di sini kali 3. Begitu-gitu saja polanya ya. Oke, jadi ini namanya aluminium asetat. Satu lagi, ini udah plus 1 dan ini min 1, tinggal gabung. CH3COO NH4. NH4 itu amonium ya. Amonium asetat. Oke, beres yang satu ini. Yang pertama ya, kolom ini. Kolom kedua, K plus F min, ya tinggal gabung. KF. K kalium. F fluorida. SR2 plus F min. Nah, kali 2 nih si F-nya. Jadi SR F2. SR strontium, F-nya tadi fluorida. Al3 plus 3 plus dan min 1 kali 3. Jadi Al F3. Aluminium fluorida. Dan last one NH4 plus F min, sudah plus 1 dan min 1, langsung aja digabung. NH4F. NH4 tadi amonium, F-nya fluorida. Beres nomor 4. Oke, satu lagi, apakah nama senyawa dengan rumus kimia NaClO? Oke, jelaskan kegunaan senyawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. NaClO. Ini kalau kita ionkan, Na golongan 1 plus 1, ClO-nya berarti minus ya. Nah, ini Na kan natrium.
natrium. Nah, ini yang namanya ion hipoklorit. Ada juga di tabel ya. Hipoklorit. Jadi ada klorida, hipoklorit, klorit, klorat, dan perklorat. Nah, itu sering juga ditanyakan di soal-soal tata nama ya. Jadi ini adalah natrium hipoklorit. Kegunaannya biasanya ini adalah bahan untuk pemutih, bleaching ya. Jadi kalau kita punya bleaching atau pemutih di rumah, pemutih pakaian itu, nah kandungan aktifnya adalah NaClO ini. Oke, demikianlah tata nama senyawa kimia sederhana kali ini. Oh ya, di sebelumnya juga, di video sebelumnya saya juga punya ya video tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Jadi anggaplah ini lanjutannya ya, supaya lebih banyak variasi soal, lebih paham tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami sehingga bisa bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Bye-bye.